Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang, pagi, dan sore, atau mungkin bahkan malam hari, kawan pajak dimanapun Anda berada. Ketemu lagi kami di sini, penyuluh pajak Madya 2 Bandung, saya Susanto. Dengan saya Sugiarto. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan episode-episode sebelumnya. Jadi kita ketemu di sini di channel Madu Bijak, Madya 2 Ada dua Bandung, Bandung Bincang Bincang. Pajak. Jadi kawan pajak semua, dimanapun Anda berada, sekali lagi episode kali ini melanjutkan episode-episode sebelumnya yang sudah membahas terkait proses bisnis yang akan ada di sistem yang sedang dibangun di Cebu saat ini, yaitu adalah Cortex Kortex atau ya, sistem inti sistem administrasi perpajakan. perpajakan. Jadi episode-episode yang lalu kita sudah membahas terkait proses bisnis pendaftaran, kemudian pembayaran, pelaporan, dan terakhir kita kemarin tentang Tang. taxpayer account management (TAM) ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang proses bisnis layanan administrasi perpajakan. Bapak Ibu sekalian, eh, coba mari kita simak apa yang akan terjadi nanti terkait proses bisnis layanan perpajakan yang ada di Cortex atau sistem inti administrasi perpajakan yang sedang dibangun oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi proses bisnis ini meliputi tujuannya adalah untuk menyediakan informasi, ya, terus melayani edukasi dan juga melayani apa yang selama ini seperti permohonan gitu ya, permohonan layanan administrasi perpajakan yang dilakukan oleh wajib Wajib pajak pajak. itu, kawan pajak semua. Nah, berikutnya manfaatnya kira-kira apa, Mas Gini, dibanding dengan layanan yang selama ini sudah ada, atau bedanya dan manfaatnya itu seperti apa? Tentu untuk manfaat yang pertama, kawan pajak, adalah satu pintu ya untuk akses untuk mendapatkan pelayanan perpajakan ini. Jadi layanan edukasi, layanan interaktif, dan layanan administrasi perpajakan terkumpul dalam satu pintu gitu, Bapak. Ya, Nah, dan lalu yang kedua ini manfaatnya adalah universal. Jadi layanan dapat diakses oleh wajib pajak dan non wajib pajak. Lalu ada manfaat yang ketiga adalah terintegrasi. Terintegrasi dengan proses bisnis lain sehingga memudahkan pelacakan riwayat penggunaan. Lalu eh, manfaat yang keempat adalah kemudahan akses, Pak Susanto. Jadi ya, layanan ini dapat diakses melalui portal wajib pajak sehingga memudahkan wajib pajak mengakses layanan secara mandiri seperti itu. ya, begitu kan pajak semua. Jadi eh, mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut, ingin saya jelaskan atau saya tegaskan bahwa ke depan kita itu layanan perpajakan kepada wajib pajak itu berdasarkan 3 hal ya. Jadi yang pertama itu klik ya, klik, kedua kemudian call, Oh, ketiga itu counter ya. Jadi maksudnya adalah sebisa mungkin sebetulnya semua layanan itu bisa diakses secara mudah dimanapun kawan pajak berada. Jadi tinggal klik aja gitu. Jadi kita sediakan sistemnya, aplikasinya, kemudian Bapak Ibu sekalian tinggal klik aja dimanapun Bapak Ibu sekalian kawan pajak berada. Jadi, nah, kecuali kalau untuk misalnya Bapak Ibu kesulitan untuk klik dalam hal ini mengakses atau menggunakan aplikasi TP Portal itu atau Cortex itu, maka mungkin Bapak kemudian baru telepon gitu ya, ya. telepon. Jadi telepon apa yang dibutuhkan masyarakat, layanan apa yang diinginkan itu bisa melalui telepon. Kemudian berikutnya ketika telepon juga misalnya pengen datang langsung ya supaya Ya. lebih jelas itu, maka eh, Bapak Ibu sekalian boleh datang ke kantor pajak yang Yang terdekat terdekat. dengan kawan pajak berada. Jadi Ya. ke depan itu ceritanya layanan perpajakan itu sebisa mungkin borderless. Jadi tidak Borderless. tidak tidak perlu ke kantor pajak di mana Wajib wajib pajak pajak tersebut terdaftar. terdaftar. Jadi misalnya kalau kayak kita orang Bandung ya Mas Gu ya. Ya. Kemudian lagi liburan di Jogja gitu ya. Ya. Di Jogja terus ternyata ada keperluan layanan perpajakan yang saya nggak bisa lewat
klik di aplikasi Ya, atau telepon atau pengen penjelasan yang lebih jelas ya. Jadi bisa datang ke KPP di Jogja yang terdekat dengan yang terdekat. keberadaan kita. Ya, Itu kan pajak. Nah, ke depan layanan itu akan dibuat kira-kira semudah mungkin sehingga wajib pajak itu dapat eh, mengambil atau ini ya apa layanan yang dibutuhkan, yang diinginkan. Jadi ruang lingkupnya kalau layanan sekarang itu berarti ke depan anu ya apa ada layanan edukasi, terus layanan interaktif ya jadi intinya bisa interaktif by web juga bisa dan juga ada layanan administrasi yang selama ini tentunya kawan pajak sudah lakukan ya seperti kayak permohonan dan seterusnya. Ini ruang lingkup proses bisnis dari layanan perpajakan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, berikutnya layanan edukasi, Mas Wi, itu ya. seperti apa? Untuk layanan edukasi ini terdiri dari 3 fitur layanan. Jadi ada reservasi kelas pajak, ada permohonan edukasi, dan ada materi edukasi. Jadi layanan edukasi perpajakan merupakan layanan bagi wajib pajak dan atau non wajib pajak, Pak ya, untuk mendapatkan pengetahuan perpajakan melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan oleh kantor pajak atau unit lain di bawah Direktorat Jenderal Pajak. Oh, jadi wajib kawan pajak nanti bisa kalau pengen tahu tentang hal-hal terkait perpajakan, dia bisa reservasi kelas gitu. Jadi Betul, minta kelas atau juga mungkin minta mengajukan, mengajukan bahwa kami pengen diadakan sosialisasi gitu betul, sepertinya ya betul, terkait dengan peraturan baru misalnya ya, gitu ya. Jadi kelas reservasi kelas ini program edukasi yang dilaksanakan kantor pajak ya untuk ya, suatu topik perpajakan tertentu wajib pajak dapat memperoleh informasi dan melakukan registrasi pajak yang diadakan oleh kantor kantor pajak. pajak. Gitu. Jadi tinggal reservasi by aplikasi Baik aplikasi TP Portal TP gitu. Portal, betul. Jadi Jadi kita mengakses TP Portal hmm, wajib pajak, Mas hmm, Susanto. hmm, Jadi kita login menggunakan akun wajib pajak, gitu, hmm, password dan hmm. eh, login. Sudah ada menunya di situ berarti Sudah ya. ada menunya. Oh ya ya ya. Nah, itu terkait dengan reservasi. Nah, terkait dengan permohonan edukasi, ini juga bisa mengajukan permintaan edukasi ya atas Betul, misalnya program edukasi tertentu atau misalnya minta narasumber betul. gitu ya terkait materi-materi perpajakan juga bisa dilakukan by eh, aplikasi ya, Baik aplikasi, betul. Cortex ya. Jadi kayak misalnya BDS gitu ya, Business Development System relawan pajak gitu ya itu Betul. di aplikasi itu sudah Sudah disediakan disediakan. juga permohonan edukasi ini bisa satu melalui tadi ya DP Portal TP Portal, portal wajib pajak ya taxpayer portal wajib pajak juga bisa mau tertulis melalui pos juga bisa datang langsung juga bisa ya, jadi dan ini borderless ya berarti ya borderless. terkait permohonan edukasi perpajakan yang ingin diadakan oleh wajib pajak juga wajib pajak juga bisa mengakses mungkin ya Betul, materi-materi yang ada. Artinya berarti di Cortex itu nanti sudah disediakan berarti ya betul. materi-materi yang pengen diakses oleh wajib pajak itu bisa di-download dan dipelajari ya. Di Betul. sana itu berarti ada Yang berupa paparan, paparan, ada infografis, hmm. buku, leaflet, dan lain-lain. Mungkin ada video tutorial juga. Oh gitu ya. Ya, Jadi kalau memang bahkan ketika hanya ini sudah cukup misalnya dia download tutorial apa gitu ya, ya, e-faktur gitu ya misalnya. ya, Di situ ada videonya, ya, terus memungkinkan dia bagi teman-teman. mengunduh, terus Ya, mempelajari ternyata udah bisa. Malah berarti nggak perlu reservasi kelas, nggak perlu datang ke betul. kantor pajak gitu. Jadi intinya apapun yang diinginkan ya terkait dengan edukasi atau pemahaman-pemahaman tentang kewajiban perpajakan itu akan disediakan ya Betul. di eh,
Cortex atau TP Portal Wajib Pajak. Jadi ruang lingkup edukasi itu meliputi layanan edukasi. Ini tadi ya layanan Tadi. proses bisnis. Eh, Layanan wajib pajak itu tadi sekali lagi meliputi edukasi, interaktif, dan administratif. Administratif. Ya, edukasi tadi sudah dijelaskan. Nah, berikutnya kalau yang interaktif itu seperti apa itu? Jadi interaktif ini merupakan komunikasi dua arah antara wajib pajak dan atau non wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak, Pak ya. Yang meliputi informasi perpajakan, pengaduan, saran, dan apresiasi. Jadi, Begitu. jadi Jadi wajib pajak, baik badan, orang pribadi, atau non wajib pajak, misalnya dapat melakukan memberikan saran ke DJP, saran, ya informasi umum itu berarti terkait dengan penjelasan peraturan, betul. pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Kalau yang terkait dengan pengaduan itu apa aja yang misalnya bisa diadukan oleh wajib pajak ke portal pengaduan ini? Ya, Apa? contohnya ini adalah kode etik dan disiplin pegawai. Jadi jika ada pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai di lingkungan DJP, silakan bisa diadukan melalui TP Portal ini. Oh, berarti itu Ya, sudah ada kanal untuk ada kanalnya. pengaduannya. Berarti. Lalu pelayanan perpajakan untuk pengaduan terkait layanan yang diberikan oleh unit kerja di bawah DJP. Lalu yang ketiga ini tindak pidana perpajakan. Jadi pengaduan atas dugaan tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang diduga melakukan tindak pidana perpajakan. Jadi siapa saja yang melakukan eh, tindak pidana perpajakan dapat dilaporkan gitu Hmm. melalui akun ini, Pak. Oh iya, ya. Jadi intinya di TP Portal itu disediakan kanal untuk pengaduan. Jadi Pengaduan. misalnya kalau wajib pajak menemukan ya, ada misalnya pegawai pajak atau pihak tertentu yang diduga yang melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai pajak gitu ya, itu bisa diadukan lewat kanal ini ya, atau Ya, Cortex atau TP Portal nanti yang disediakan ya. Termasuk kalau misalnya ada dugaan apa tidak pidana di bidang betul. perpajakan juga bisa diadukan di sini ya. Jadi eh, tentunya Ini ini harus data yang akurat ya. Jadi ya, jangan asal mengadukan tapi tidak ada datanya, yang modusnya apa, tempatnya di mana, siapa pelakunya, itu juga harus jelas ya nanti supaya bisa ditindaklanjuti lebih lanjut. Itu terkait dengan pengaduan. Kalau apresiasi ini juga bisa dilakukan ya, Mas? ya betul, Pak ya. Berupa apresiasi ini berupa penghargaan atau ucapan terima kasih dari wajib pajak dan atau non wajib pajak yang dapat disampaikan melalui saluran online atau offline. Jadi termasuk media sosial resmi Direktorat Jenderal Pajak. Jadi silakan wajib pajak, itu kawan pajak semua, jika ada ucapan terima kasih, apresiasi kepada kami pegawai DJP dapat disampaikan di laman tersebut. Ya, jadi kalau memang Bapak Ibu kawan pajak semua, prinsipnya kami tentu ingin melayani dan memuaskan semua wajib pajak ya. Apa yang Betul. diinginkan, layanan yang diinginkan kita berikan semaksimal mungkin ya. Berikan layanan yang sebagus mungkin gitu. Nah, Ya, apabila memang nanti kawan pajak semua merasa puas terhadap layanan-layanan kami, silakan berikan ucapan-ucapan terima kasih atau penghargaan dalam bentuk apa ya, apresiasi ya, di apresiasi. di aplikasi itu bisa disubmit atau disampaikan secara online di Deru Portal atau bahkan mungkin offline juga, atau sosial media yang kita Betul. punya ya, yang resmi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, saran itu dapat berupa perbaikan ya atas Ya, layanan yang diberikan. Ini terkait saran ya. Jadi kawan betul. pajak juga dapat memberikan saran terkait misalnya agar kita bisa memperbaiki layanan, dan juga mungkin kalau fasilitasnya kurang kita bisa perbaiki fasilitasnya seperti apa, dan termasuk masukan-masukan lain itu bisa disampaikan melalui Cortex juga ya, Betul. web portal. Nah ini layanan interaktif juga bisa melalui kontak center ya, Ya, terus portal wajib pajak, termasuk bisa melalui website resmi resmi DJP. DJP.
kemudian website pengaduan dan kantor pajak sendiri, Pak. langsung ke Langsung ke kantor pajak. pajak. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi sudah dua hal yang kita bahas di sini tadi terkait proses bisnis layanan perpajakan. Yang pertama edukasi, kemudian yang kedua layanan interaktif Ya. terkait dengan pengaduan dan saran. Nah, berikutnya ini yang mungkin penting yang ditunggu-tunggu wajib pajak ya. Jadi wajib pajak itu biasanya kan mengajukan permohonan layanan tertentu ya. Ya. Ya kayak misalnya pemindah bukuan, surat keterangan bebas dan seterusnya. Ini seperti apa ini, Mas? Jadi layanan Oh ya, administratif itu un- bisa untuk menerima pemberitahuan, mengajukan permohonan administrasi perpajakan, dan menerima laporan produk layanan administratif tadi ya, seperti yang sudah saya jelaskan, itu terkait misalnya kayak mau ya. ngajuin. Contohnya surat keterangan fiskal nih, Pak. Hmm, Surat keterangan fiskal apa SKF, lalu hmm, konfirmasi status wajib pajak, ini hmm, KSWP, hmm. dan satu lagi ini surat keterangan domisili subjek pajak luar negeri atau SKD SPLN, Pak. Nah, itu berarti nanti seperti mungkin yang tadi sudah saya tegaskan ya, bahwa itu layanan-layanan itu eh, bisa dilakukan secara tiga channel ini ya, tiga Ya, channel ini. Jadi dia bisa klik by TP Portal, jadi di aplikasi kita sediakan. Kemudian kalau memang dia belum bisa dan nggak mengerti cara menggunakan aplikasi, dia bisa menelpon. Nah, kalau misalnya menelpon tidak dimungkinkan atau pengen lebih jelas, karena kadang-kadang komunikasi lewat telepon itu sering terjadi apa namanya distorsi ya, ya, ya. distorsi. Jadi beberapa WP mungkin banyak yang atau kami juga sangat senang sekali apabila ada wajib pajak yang datang langsung ya ke kantor gitu ya, ke kantor pelayanan pajak sehingga kita bisa diskusi secara panjang lebar dan lebih jelas. Nah, gitu. Ya, Jadi sekali lagi permohonan-permohonan yang biasa dilakukan ini sebetulnya bisa dilakukan secara klik dimanapun berada, ya. secara aplikasi, bisa juga melalui telepon dan tentu saja kawan pajak boleh datang ke Datang kantor langsung ke pajak dimanapun ya, dan betul. itu borderless ya, yang Borderless. terdekat dengan wajib pajak semua. Jadi untuk kawan pajak semua, jika kita mengakses layanan administratif melalui portal wajib pajak, maka akan terdapat proses autentifikasi akses, yaitu melalui akun portal wajib pajak, ada sertifikat elektronik atau e-kuasa. Oh gitu ya nanti Ya, agar bisa mengajukan pelayanan administratif melalui portal wajib pajak ya. ya, Nah berikutnya ini eh, proses bisnis layanan perpajakan itu tentu akan menjadi semakin ya mudah, andal, ya, akurat dan bermanfaat ya. betul, Pak. Karena dia itu akan simple ya. Ya, jadi manfaat aplikasi ini adalah ya memang yang pertama adalah simplifikasi, yaitu kemudahan layanan administratif. Lalu yang kedua adalah efisiensi, Pak ya. Ya, Jadi efisiensi sistem dan kemudahan layanan administratif. Lalu yang ketiga adalah validasi. Jadi penguatan validasi data wajib pajak. Lalu yang keempat ini ada streamline proses. Jadi ada penyederhanaan dan percepatan. percepatan proses bisnis. Hmm. Lalu yang terakhir memang ada omni channel Oh, atau borderless. borderless. Jadi untuk menambah akses layanan kepada wajib pajak, Pak ya. Ya, jadi intinya kita sediakan di berbagai channel, kanal baik secara online maupun offline ya, itu dimanapun intinya kita bisa melayani layanan perpajakan yang diinginkan oleh kawan pajak semua. Nah, itu sepertinya kawan pajak semua yang terkait dengan proses bisnis layanan administrasi perpajakan. Ya, Jadi mungkin ada hal yang sedikit lebih rinci atau lebih jelas itu tentang tentang apa? Nggak ada. tidak ada. Ya, jadi kawan pajak semua. Jadi itu sekali lagi eh, Cortex atau pembaruan sistem inti
perpajakan yang sedang kita bikin aplikasinya, sedang kita bangun aplikasinya, dan saat ini sedang tahap pengujian. Insya Allah nanti akhir tahun atau awal tahun sudah launching. Mungkin dengan apa yang, karena itu kan diuji kemudian juga berkembang ya, nanti pengen hasil akhirnya seperti apa. Saat ini sudah dalam bentuk perwarupa, jadi sudah dalam bentuk perwarupa, mungkin dengan penjelasan-penjelasan di podcast kami itu sedikit berbeda nantinya ya dengan aplikasi yang sebenarnya. Namun demikian ini gambaran umum yang mungkin bisa membantu wajib pajak nanti ke depan layanan perpajakan itu akan seperti apa. Jadi prinsipnya DJP sedang membangun sebuah sistem inti administrasi perpajakan nanti based on web aplikasi, nanti bisa diakses oleh wajib pajak dimanapun berada. Jadi ini konsepnya adalah integrasi dari seluruh layanan yang ada dan mengedepankan akurasi dan kemudahan sehingga kawan pajak bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Nah, terkait dengan seperti apa nanti aslinya atau mungkin tampilan ya, tampilan user interface sendiri aplikasinya seperti apa, mungkin ikuti terus podcast KP Pemerintah Bandung maupun edukasi-edukasi yang dilaksanakan oleh KP Pemerintah Bandung sehingga tidak ketinggalan informasi dan dapat diikuti dengan baik ya. Jadi jangan lupa subscribe kalau memang podcast-podcast ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan share kepada semua masyarakat wajib pajak yang ada di negara kita. Baik, kan pajak semua dan Mas Ugi sepertinya kita harus undur diri. Ya. Nanti kita siapkan episode-episode berikutnya. Mudah-mudahan kawan pajak bisa dapat menikmatinya dan memanfaatkannya dengan baik. Mudah-mudahan podcast ini bermanfaat. Sehingga sekali lagi pajak itu penting. Penting, Jadi ya. tanpa pajak negara tidak akan maju. Baik. Jadi ketika pajak itu kuat, maka APBN akan sehat dan Indonesia sejahtera. Sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.